Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Mengapa rezeki ataupun berkat Tuhan seakan menjauh? Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh peduli dengan kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan, turunkanlah pengurapan-Mu, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang dahsyat ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mengapa rezeki ataupun berkat Tuhan seakan menjauh? Matius pasal 7 ayatnya yang ke-11. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu persis apakah di antara saudara sedang merasakan atau pernah merasa bahwa berkat Tuhan itu kok menjauh, kok kelihatannya kok menurun, atau bahkan kita pernah berpikir kok menghilang. Pertanyaan ini pasti sering ditanyakan oleh banyak orang di hatinya. Setiap hari saudara, mungkin saudara memohon, berdoa, meminta agar Tuhan memberi berkat-Nya. Namun terkadang fakta dan realitanya sepertinya Tuhan tak mendengar. Karena doa kita itu tak kunjung mendapat jawaban. Lalu mungkin kita berpikir, apa ya yang salah? Mengapa berkat Tuhan itu kayaknya menjauh? Saudara, perlu kita ingat, bukan berarti Tuhan jahat ya. Kita percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita. Jika berkat itu datang, bisa jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, saudara, ada beberapa hal yang menjadi penyebab atau menjadi alasan kenapa sepertinya atau bahkan rezeki atau berkat Tuhan itu menjauh. Maka yang pertama saudara, kita itu tidak pernah meminta berkat Tuhan secara khusus. Kita nggak pernah memintanya. Mungkin alasannya adalah kita tidak atau belum meminta berkat itu. Lalu kita berkata, bukannya Tuhan tahu kebutuhan kita? Mungkin kita menanyakan hal demikian. Benar, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tetapi Yakobus 4
ayat 2 berkata, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi saudara, bisa jadi berkat atau rezeki Tuhan itu belum datang karena kita belum memintanya. Tuhan Yesus berpesan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat yang ke-7. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, cobalah meminta kepada Tuhan dengan iman. Berimanlah sungguh-sungguh, maka lihatlah cepat atau lambat Tuhan pasti memberikan apa yang kita doakan atau apapun yang kita minta. Yang kedua, apa sih yang menjadi penghalang atau yang menghalangi kita untuk kita menerima rezeki ataupun berkat Tuhan? Yang kedua adalah seringkali saudara kita punya motivasi yang keliru, yang salah. Jadi kita berdoa dan belum dijawab Tuhan, mungkin saja itu saatnya kita memeriksa hati ataupun kehidupan kita. Apakah motivasi kita keliru atau gimana? Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, coba kita ingat, kita renungkan. Ketika kita berdoa, seringkali kita berdoa untuk saya, dan saya. Berkati saya, berkati keluarga saya, berkati usaha saya. Dengan demikian saudara, motivasi kita adalah untuk melupakan Tuhan, untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal berkat terbesar adalah kita mengenal dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi jika demikian saudara, marilah kita fokus kepada Tuhan. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan karena berkat itu? Itu perlu dibereskan. Jika kita hidup berfokus kepada Tuhan, terus kemudian embel-embelnya adalah berkat, ini perlu dibereskan. Perlu bertobat di situ. Sehingga itu tidak menjadi penghalang kita menerima rezeki ataupun berkat daripada Tuhan. Penghalang ataupun penyebab yang ketiga adalah ada dosa yang kita belum bereskan ataupun tuntaskan. Yesaya 59 ayat 2 berkata bahwa dosa memisahkan kita dengan Allah. Allah itu suci, tidak berkenan memberkati kita yang berlumuran dosa. Jadi perlu dosa itu dibereskan sehingga itu lumuran dosa itu pergi, dibereskan. Saudara, apapun doa kita, Tuhan tidak akan mungkin mendengar apalagi melakukan selama kita masih ada dalam dosa dan menikmati dosa yang tersembunyi. Bersyukurlah selama kita mau mengakui dan meninggalkan dosa itu, maka Tuhan akan mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Barulah ketika sudah dibereskan, Tuhan akan berkenan dan kemudian memberkati kita. Penyebab yang terakhir adalah keraguan-raguan, kebimbangan ataupun ketidakpercayaan. Ya, kita ragu-ragu, kita nggak yakin. Ini menjadi penyebab kenapa rezeki itu seolah-olah menjauh.
Saudara yang kasih Tuhan, boleh jadi alasan berkat Tuhan tidak turun karena memang kita tidak percaya. Kita ragu, kita meragukan. Yesus sendiri berkata, dengan iman, bahkan sebesar biji sesawi, kita dapat melakukan hal-hal besar. Untuk itu, kita harus sungguh-sungguh percaya, beriman. Maka Dia akan memberikan berkat-Nya atas kita. Dan percayalah, Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang rindu memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik buat anugerah-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang ada menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.